Episode 4396-4400. Faktanya, di antara kekuatan besar, meskipun kostum para pejuang di pasukan berbeda, mereka semua memiliki tanda-tanda tertentu. Kurang dari span lebih besar dari Mu Yun menggelengkan kepalanya. Sebelum pemuda terkemuka selesai, pemuda berbaju hitam berkata langsung, "Kami dari keluarga Guan di komunitas Guanshan. Ini Guan Hanyu, putra dari keluarga Guan kami. Pernahkah kamu mendengarnya, Nak?" Mu Yun kemudian berkata, "Saya tidak tahu siapa kamu. Orang-orang ini tidak tahu ini adalah istana ke-13 istana candi. Bagaimana itu bisa masuk?" Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Pemuda terkemuka itu melambaikan tangannya, lalu menatap Mu Yun dan berkata, "Apakah kamu tahu di mana ini?" Pemuda berbaju hitam berkata lagi, "Itulah tiga alammu, Tuan Muda Yu. 5 bidang barang seperti itu tidak bisa menjadi lawanmu sama sekali." Anak muda tidak berpikir demikian. Tetapi itu hanya 5 tingkat surga. Apa yang dikatakan anak giok itu? Pemuda berpakaian hitam di sisinya melengkungkan tangannya dan berkata, "Lang Huan menerobos 5 aspek surga yang tersegel, dan lagu Yue Jin dari keluarga Yue Jia diusir." Yang pertama pemuda itu mengangkat alisnya dan berkata perlahan, "Saya tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya Lang Huan yang bertanggung jawab atas keluarga Batas Bulan." Mu Yun langsung berkata, "Namaku Yunxing dan aku berasal dari lingkaran bulan." Di samping pemuda itu, seorang pria berkulit hitam berteriak, "Siapa namamu dan dari mana asalmu? Tanyakan kamu sesuatu. Kapan Feng Tianjing begitu tidak berharga?" Mu Yun memandang 10 orang itu dan terkejut karena mereka semua mengembangkan prestasi di surga. Saat ini, 10 sosok itu juga sedikit tercengang saat melihat Mu Yun. Setelah melihat nafas Mu Yun menyelimuti surga, pemuda pertama, dengan bibir merah dan wajah giok, berdiri tegak dan tegak, menatap Mu Yun dan berkata, "Siapa kamu? Itu yang berani bunuh diri tetaplah mereka yang berani bunuh diri." Lagi pula, terkadang orang dengan motif tersembunyi berpura-pura demikian, tentu saja, tidak semua kekuatan itu sama. Kedua, juga memberitahu beberapa orang yang memiliki motif tersembunyi bahwa jika mereka berani jahat, mereka siap membalas dendam. Salah satunya adalah menunjukkan jati diri. Mu Yun berdiri diam, "Guan Sanji, Guan Jia." Di bahu kiri 10 orang, Siu mengukir bentuk gunung, yang terlihat seperti kata Guan. "Jika Anda berkata begitu, saya tahu." Kurang dari span lebih besar dari Mu Yun segera berkata, "Ini adalah tanah rahasia istana Tianshan. Hati awan pastoral, kutu kayu." Pada saat ini, Guan Hanyu berbisik, bersenandung. Di belakang keluarga Feng ada istana cahaya yang bergetar, dan di belakang sekte Tianmo ada istana Kaiyang. Wajar saja mereka menaruh perhatian besar pada istana candi. Mu Yun lalu berkata, "Saya tidak tahu. Saya datang ke wilayah rahasia istana Tianshan dari wilayah rahasia istana Lihun, tetapi kekuatan itu sepertinya sudah familiar dengannya." Guan Hanyu bertanya langsung, "Di mana istana hantu itu?" Saat ini, 10 orang tidak bisa tetap tenang, istana hantu. Tetapi siapa tahu, setelah memasuki dunia rahasia, saya menemukan bahwa dunia rahasia itu terhubung dengan dunia rahasia lain, yaitu jiwa, istana pemisahan. Mereka awalnya menemukan dunia rahasia. Ketika mereka memasukinya, kami mengikuti. Saya awalnya adalah seorang praktisi biasa di dunia Liu Yue. Diundang oleh seorang teman, saya datang ke Gunung Yanhuang untuk berlatih. Namun kebetulan saya bertemu dengan sekte Tianmo di dunia Tianyan, Liga Santian di dunia Santian, keluarga Wu di dunia Dawu, keluarga Feng di dunia Fengling, dan orang-orang dari keluarga Yang dan keluarga Yue di dunia Yuanyang. Mu Yun mengangguk. "Kalau begitu bicaralah perlahan. Saya memiliki kesabaran untuk mendengar Anda." Menyelesaikannya, melihat pria ini berpura-pura tenang, Mu Yun lebih banyak tertawa di dalam hatinya, tetapi berkata dengan hormat, "Masalah ini panjang." Guan Hanyu segera kembali tenang dan berkata perlahan, "Bagaimana kamu tahu?" Mendengar ini, ke-10 orang mengubah wajah mereka, wilayah rahasia istana Tianshan. Guan Hanyu memandang Mu Yun dan berkata, "Izinkan aku bertanya padamu, di mana tempat ini?" "Dasar kutu kayu." Pemuda berpakaian hitam itu tampak bangga, tetapi saat ini, ketika Mu Yun mendengar pidatonya, dia segera membungkuk dan berkata, "Saya masih mengetahui kekuatan keluarga Guan. Itu tidak sopan. Itu hanya segel 3 surga. Belum lagi Mu Yun dapat membunuh sebelum dia mengendalikan formula pedang iblis 4 roh. Sekarang dia memiliki susunan hantu Wanyuan di tangannya,
dia benar-benar tidak takut. Guan Yishan meninggal di rumahnya tangan. Dan Guan Yishan, putra ketiga dari keluarga Guan. Mu Yun tersenyum di dalam hatinya. Li Mingxuan, Guan Hanyu berkata sambil tersenyum, beritahu aku. Oh, ada masalah. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, bukannya aku tidak mau, tapi aku sudah menimbulkan banyak masalah selama ini. Anak ini, setelah keluarga Guan menerima berita dan mengirimkan Feng Tianjing tingkat 4 dan 5, dan bahkan patriark untuk datang sendiri, rahasia di sini akan sepenuhnya diblokir oleh keluarga Guan dengan sendirinya. Saat ini, kita membutuhkan orang seperti Mu Yun untuk memimpin dan mempelajari lebih banyak berita, meskipun dia adalah Feng Tianjing tingkat ketiga, ada 4 dan 5 tingkat kekuatan kuat di area ini. Di mata Guan Hanyu, Mu Yun sudah berada di sini selama beberapa waktu. Dia harus mengetahui sesuatu tentang semua pihak. Jika Anda bersedia membawa kami, jika ada sebuah kesempatan, aku bisa memberimu beberapa. Pada saat ini, Guan Yishan memandang Mu Yun dan berkata lagi, Yun King, kan? Tahukah kamu di mana tempat-tempat itu sekarang? Sebagai selama kamu membunuh sihir Yunting dan sihir Xuan Fei, identitasnya dapat terus disembunyikan. Li Mingying, Li Mingyue, Li Mingxuan sudah mati, dan inilah yang ingin dilihat Mu Yun. Jadi, tanpa pihak manapun, mereka segera mengirimkan seseorang untuk memberitahu orang-orang di belakang mereka. Puncak kekuatan ini adalah 5 tingkat penyegelan surga. Mereka juga memiliki keegoisan. Jika berita kelahiran istana ke-13 Istana Changdi keluar, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk minum sup. Jika ketiganya tidak egois, saya khawatir berita kedatangannya ke surga pertama akan menyebar. Li Mingyue, Li Mingying, keegoisan manusia adalah yang paling buruk. Mendengar ini, Mu Yun merasa jijik. Tidak, mereka tidak tahu bahwa keluarga Feng dan Sekte Tianmo juga memiliki sifat egois. Guan Hanyu segera berkata, keluarga angin dan Sekte Iblis Surgawi mengetahui tempat ini. Saya khawatir Istana Cahaya Gemetar dan Istana Kai yang akan segera tahu. Segera beritahu Paman Zongjun bahwa ini adalah wilayah rahasia Istana ke-13 Istana Cangdi. Pantas saja Guan Yishan akan jatuh ke Gunung Yanhuang. Ternyata ada rahasia besar di sini. Guan Ho, wajah Mu Yun berubah ketika mendengar pidato tersebut. Guan Hanyu tampak tegang. Oleh keluarga angin dan Sekte Iblis, melihat pemandangan ini, Guan Hanyu semakin mempercayai Mu Yun. Pada saat ini, pedang Huang Xuan memang rusak. Mu Yun berkata dan mengeluarkan pedang Huang Xuan. Mu Yun melanjutkan, aku hanya menunggu sup. Awalnya, saya mendapat perangkat pembatas kelas 8. Namun, ketika saya berlari untuk hidup saya terkena Feng Tianjing yang kuat dari keluarga Yang. Untuk melindungi diriku sendiri, semua perangkat batas kelas 8 milikku dirusak. Guan Hanyu menghela nafas dalam hatinya, sayang sekali, jika saya telah tiba di sini lebih awal, apa yang akan terjadi dengan pesta-pesta itu? Terlambat, hati Guan Hanyu meneteskan darah saat ini hanyalah tanah 13 istana. Layak menjadi tempat rahasia Istana Cangdi. Jiupin Jie Jue. Jiupin Jie Jue lahir, dan langit dan bumi bersinar. Tampaknya ribuan sinar matahari dan cahaya bulan terpancar. Kami bertiga secara tidak sengaja memukul dan mendobrak masuk dan melihatnya, dan dibunuh oleh orang-orang dari aliansi 3 surga dan keluarga Youyang. Bajingan kaya yang teredam ini. Mu Yun berkata lagi, awalnya, aku dan kedua temanku melarikan diri ke sini tanpa alasan sebelum kami mengetahui bahwa tempat ini sudah menjadi tempat rahasia Istana Tianshan. Belakangan, kami bertemu orang-orang dari San Tianmeng dan Yang Jiayue. Mereka menemukan 3 lingkaran kelas 9 di istana bersejarah Jiupin Jidan. 9 Yin Xuanding, Jiuyang Xuanding. Dia hanya mendengar kata kuncinya. Guan Hanyu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Mu Yun di belakangnya. Sial, tetapi 4 teman meninggal, hanya 3 yang melarikan diri untuk hidup mereka, dan dikejar dan disebar. Mu Yun kemudian berkata, pemimpin istana Lihun adalah Lihun. Dia adalah master dan yang kuat. Ada 2 tripod dewa, bernama Jiuyang Xuanding dan Jiuyin Xuanding. Itu adalah peralatan semi kekaisaran, yang diperoleh oleh orang-orang dari keluarga Feng dan Sekte Tianmo. Selain itu, ada banyak ramuan tingkat 9 yang telah dibagi oleh keluarga Feng dan klan Tianmo. Ketika kami melihat ini, beberapa praktisi biasa ingin membunuh kami. Awalnya, kami bertujuh masuk ke sini bersama-sama untuk menyegel surga, berpikir bahwa kami dapat melindungi diri kami sendiri. Dia tidak berpikir bahwa Mu Yun berani berbicara omong kosong di depan dia, namun, dia sendiri adalah segel 3 surga,
membawa 9 orang, semuanya yang merupakan segel ganda surga, dengan barisan 10 orang, yang bisa dikatakan sangat kuat, meskipun awan hijau di depan kita adalah kekuatan besar untuk menyegel surga. Rahasia. Namun, melihat apa yang dia katakan, Guan hanya percaya sekitar 7 atau 8 poin, dan Mu Yun merasa lega, dengan munculnya istana ke-13 Istana Cangdi. Saya khawatir akan semakin banyak orang yang terlibat di sini, Istana Tianshan. Istana Hantu. Belum yakin, atau apakah keluarga Guan jelas-jelas merupakan anggota dari 6 aliansi besar, tetapi diam-diam lebih banyak berkolusi dengan Istana Kaiyang. Namun, Guan Yishan dan Li Mingyue berkumpul dan dibunuh oleh dia. Pada akhirnya, Guan Yishan dan Li Mingyue memiliki hubungan pribadi yang baik dan berteman, cukup tidak tahu malu. Anda hanya perlu membawa saya ke orang-orang itu dan saya akan membunuh mereka demi Anda. Kurang dari span lebih besar dari tentu saja, tidak masuk akal, mendengarkan kata-kata ini, Mu Yun tertawa dalam hatinya. Lagi pula, bukan hanya untukmu, tapi juga untukku. Guan Yishan meninggal di pegunungan Yanhuang. Sekarang saya benar-benar ragu mereka melakukannya. Karena aku bilang aku akan membalaskan dendammu, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Kepala keluarga Guan, Guan Yuanjiu, adalah pria kuat yang memiliki 4 tingkat penyegelan surga. Melihat seluruh surga pertama, dia lebih kuat dari 10 tingkat penyegelan surga. Hanya kuil bintang dan keluarga naga yang ada. Guan Hanyu segera berkata, Guan Shan, Guan Jia, penguasa dunia, tetapi Guan Jia tidak sebanding dengan Feng Jia dan Yang Jia. Mu Yun memandang beberapa orang dengan ekspresi penuh harapan. Dalam hal ini, kami akan segera memberitahu keluarga dan mengirimkan yang kuat untuk datang memberikan dukungan. Pada saat itu, tidak ada satupun dari orang-orang itu yang dapat melarikan diri. Kali ini kami menutup rumah untuk menyelidiki kematian Guan Yishan. Kami curiga itu ada hubungannya dengan mereka. Menurut Anda, orang-orang ini, mungkin yang melakukannya. Saat dia mengatakan ini, Guan Hanyu tidak mengatakan apapun, tetapi Guan Ho berkata, Nak, kamu tidak tahu. Ada juga beberapa Feng Jia, Yang Jia, Tianmo pasukan aliansi sekte dan Santian, termasuk 5 orang kuat teratas yang menyegel alam surga. Pedangku dipotong oleh 5 orang kuat yang menyegel alam surga. Mu Yun berkata lagi, aku tidak meremehkanmu, tapi kamu sendiri yang menutup 3 alam surga. Mengapa? Tidak mungkin. Tapi tak lama kemudian, Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Alam. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia menatap Guan Hanyu dan berkata dengan penuh harapan, benarkah? Guan Hanyu menatap Mu Yun dan berkata, Saudara Yunxing, saya akan membantu Anda mendapatkan keadilan. Orang-orang ini benar-benar penuh kebencian. Saat Guan Yishan meninggal, keluarga Guan mengirim seseorang. Saat Li Mingyue meninggal, bukankah akan ada pergerakan apapun di Istana Kaiyang? Tempat ini cepat atau lambat akan benar-benar terganggu. Kalau begitu, buat lebih banyak kekacauan. Setidaknya, sementara kekuatan tertinggi dari semua pihak telah belum mengetahui kelahiran Istana ke-13 Istana Cangdi, dia bisa membuat kekacauan sebanyak yang dia bisa di sini. Pada saat ini, Guan Hanyu memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, menurutku kamu adalah seorang pendekar pedang. Pedang ini disebut pedang matahari terbit. Itu digunakan olehku dalam memotong langit. Aku akan menggunakannya untukmu terlebih dahulu. Mu Yun melihat pedang matahari terbit dan matanya berbinar. Di satu sisi, Guan Hao sedang keduanya iri sekaligus meremehkan penampilan Mu Yun yang tak berdaya. Terima kasih. Mu Yun segera menundukkan tangannya dan berkata dengan gembira, Tuan Muda Guan Hanyu, sekarang semua pihak berada di wilayah rahasia Istana Tianshan. Orang-orang itu pasti belum pergi, dan mereka bisa ditemukan. Bagus. Guan Hanyu menepuk bahu Mu Yun dan berkata sambil tersenyumlah, kamu balas dendam, aku juga balas dendam. Anda lebih mengenal tempat ini daripada kami. Mari kita bekerja sama. Ya, jadi, sekelompok 11 orang berangkat dengan cara yang hebat. Mu Yun berkata di permukaan, orang-orang ini mempunyai ambisi yang besar. Kami awalnya masuk ke sini. Di antara kata-kata mereka, mereka semua berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk membalikkan dan melampaui penguasa 6 raja. Guan Hanyu mengendus pidatonya, tetapi berkata sambil mencibir, hanya mereka. Mereka pantas mendapatkannya. Sekalipun ia melubangi tempat rahasia, ia akan menjadi buta tanpa akumulasi 10.000 tahun dan 100.000 tahun. Beberapa kekuatan besar sebenarnya tidak bisa disalahkan,
banyak tempat di wilayah rahasia jiwa yang meninggalkan istana menyimpan pil dan alat pembatas, tapi San Mao, pemimpin istana Tianshan, adalah orang yang sangat bodoh dalam bela diri. Bahkan jika wilayah rahasia istana Tianshan dipulihkan, tidak ada monumen, sepanjang jalan ngomong-ngomong, kuil kuno dan situs bersejarah yang dia temui kosong. Hati Mu Yun seperti cermin, Guan Hanyu berkata dengan galak, para bajingan ini benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Namun, peninggalan tersebut telah dicari dan kosong. Di sepanjang perjalanan, kami bertemu dengan pegunungan tinggi, padang rumput dan daratan, serta banyak peninggalan. Mendengar ini, wajah Mu Yun sedikit berubah dan melangkah mundur. Aku bisa kami tidak dapat menemukan Anda dimanapun. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Sepertinya surga menginginkanmu. Di wilayah rahasia sebesar itu, aku masih bisa bertemu denganmu. Awan iblis langsung berteriak, Yunmu. Setelah memindai 11 orang, dia akhirnya memperbaiki matanya menatap Mu Yun. Mendengar ini, Mu Yun sangat senang, wajah Guan Hanyu berbinar. Pada saat ini, Mu Yun melihat lebih dekat, bersandar pada Guan Hanyu, dan berbisik, wakil pemimpin Tianmo Sekte, awan iblis mengikuti, dan menyegel 4 tingkat alam surga. Orang ini memiliki 8 alat batas tingkat. Adapun tingkat 9, saya tidak yakin apakah pengadilan awan iblis akan menyimpannya untuknya. Sekilas, ada hampir 30 orang dalam grup, 1 orang memimpin. Nafasnya sangat kuat. Dari kejauhan, ia menunjukkan momentumnya sendiri dan menghalangi Guan Hanyu dan Mu Yun. Sekelompok orang tiba pada saat itu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara hentakan udara. 11 orang mencari di sini waktu dan tidak mendapat apa-apa. Mereka pun bersiap berkemas dan berangkat, meskipun keluarga Guan kuat, Sekte Tianmo tidak berarti ayam lemah, namun, Guan Hanyu bukanlah orang bodoh. Dia masih menyimpan sedikit ketidakpercayaan pada kata-katanya, sekarang dia memiliki 5 tingkat surga. Terlalu sulit untuk membunuh pengadilan awan iblis. Akan menjadi hal yang baik jika dia bisa membimbing keluarga Guan untuk menghadapi istana awan iblis. Bagus sekali, bagus sekali. Saat ini, beberapa orang berada di reruntuhan. Guan Hanyu berkata dengan dingin, ketika ahli keluarga Guan kita yang kuat datang, orang-orang ini harus memuntahkan sebanyak yang mereka makan. Selain kuil bintang dan 4 alam, alam lain tidak layak disebutkan, bahkan 4 alam, di mata Guan Hanyu. Keluarga Guan tidak takut dengan kekuatan lain kecuali Xing Shengong. Keberadaan 6 raja membuat istana Xingshen tidak berani main-main dan langsung menelan seluruh surga pertama. 6 raja adalah 6 alam dan 6 penguasa. Faktanya, 4 teratas juga milik istana Dewa Bintang, termasuk 4 alam Xing Yuan, Xing Tian, Xing Yun dan Xing Yue. Faktanya, 5 alam milik 1 di sekitar dunia Dewa Bintang tempat istana Dewa Bintang berada. 1 tuan, satu-satunya tuan, adalah kuil bintang, surga pertama, kecuali klan naga, 1 Tuhan, 4 kuat dan 6 raja. Demikianlah pendidikan yang diterima. Awan ajaib memandang Guan Hanyu mulai saat ini, dan hatinya juga terasa berat. Awan ajaib tidak pernah menginginkan nyawanya. Yang diinginkan Guan Hanyu adalah perangkat pembatas dari awan ajaib. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak gugup dan takut dan bersorak di dalam hati. Pada saat pendakian, awan ajaib melompat dari sosok itu dan langsung menuju ke arah Mu Yun, sementara Guan Hanyu menembak untuk menghentikannya dalam sekejap. Sua-sua kedua pria itu saling balas dendam dan langsung berperang. Bahkan jika kamu adalah surga beruas 4, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh Guan Hanyu. Guan Hanyu, kamu harus mengurus urusanmu sendiri. Kamu pantas mati. Namun, Mo Yun tidak pernah mau melangkah kembali. Membunuh Yunmu adalah perintah kakak tertuanya, dan itu melibatkan istana Kaiyang, jadi orang ini harus mati. Tidak ada yang bisa melindunginya, orang ini, apakah otaknya ditendang oleh keledai? Dia tidak melakukannya, tidak menyangka Guan Hanyu begitu kuat. Jika dia tidak setuju, dia harus memulai. Awan ajaib itu tertegun sejak saat itu, Guan Hanyu melangkah keluar dan sebuah pistol panjang muncul di tangannya. Dia bersenandung, kakak Yunmu adalah temanku. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus bertanya padaku apakah Guan Hanyu setuju. Apakah Anda memanfaatkan situasi untuk menekan orang? Bagaimana dengan istana Kaiyang? Apakah saya takut? Guan Hanyu, keluarga Guanshan Anda benar-benar kuat, tetapi tidak ada yang berani memprovokasinya. Di belakang Sekte Tianmo terdapat istana Kaiyang. Anda sudah mempertimbangkannya dengan jelas.
Ekstasi macam apa yang ditanamkan Mu Yun pada orang ini? Bagaimana orang-orang yang menutup rumah dapat membantunya? Ini Hanyu. Apakah kamu gila? Pada saat ini, awan ajaib tertegun, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Saya ingin melihatnya. Apakah Anda berani memindahkan orang yang saya tutup? Guan Hanyu tertawa dan berkata, itu benar-benar sama dengan yang dikatakan kakak Yunmu. Orang-orang dari Sekte Tianmo tidak tahu malu. Untuk mencuri harta berharga itu, mereka benar-benar ingin membunuh orang lain. Haha, awan iblis mengerutkan kening dan berkata lagi, anak ini berpura-pura menjadi Yun Xing dan memasuki Sekte Tianmo kami untuk membunuh Sekte Tianmo dan penjaga Tianmo kami. Sekte Tianmo kami telah lama mengejar putra ini. Hehe, Sekte Tianmo memiliki rak yang sangat besar. Apa yang terjadi di dalam dirimu? Guan Hanyu berkata langsung, saya bertemu saudara Yunmu di jalan dan datang ke sini bersama saya. Apakah dia murid Sekte Tianmo Anda? Awan jahat memandang Guan Hanyu sejak saat itu dan berkata, Guan Hanyu, ini adalah urusan internal Sekte Iblis kita. Guan Sanji, keluarga Guan, mengapa kamu ada di sini? Seniman bela diri dari semua lapisan masyarakat sibuk menjelajahi wilayah rahasia, mencari yang terbaik menghargai dan memperkuat diri mereka sendiri. Tidak ada yang memberi tahu kekuatan di belakang mereka atau batasan lainnya. Satu sisi berasal dari dunia Guanshan, yang merupakan raja dunia Guanshan, dan sisi lainnya berasal dari dunia Tianyan, yang merupakan penguasa dunia Tianyan. Siapapun yang mengenali konselor akan muncul sebagai kurcaci, sampai saat ini, awan ajaib selalu memahaminya belum tentu kepintaran lidah Yunmu yang menipu Guan Hanyu, tapi Guan Hanyu sendiri. Kemudian, dia memasuki wilayah rahasia dan tidak menemukan apapun, jadi dia marah, jadi dia ingin membunuh orang dan mencuri barang. Dia memang memiliki banyak harta, yang diperoleh di dua misteri istana, bagaimana dia bisa mendapatkan apapun dari wilayah rahasia jiwa yang meninggalkan istana menuju wilayah rahasia istana Tianshan. Mendengar ini, awan iblis mengubah wajahnya. Menipu, apakah itu curang? Aku membunuhmu dan mengambil cincin luar angkasamu. Tentu saja aku tahu. Mu Qiaoyun berkata, sudah waktunya ditipu olehnya. Bunuh orang, diam-diam mencari harta karun di sini, kamu harus membunuh orang dan membunuh orang. Menurutku, hanya itu yang dimiliki Sekte Tianmo. Segera setelah dia mengatakan ini, awan ajaib berubah sedikit dari wajahnya. Sekte Tianmo sangat ambisius. Apakah ini wilayah rahasia istana Tianshan? Anda Sekte Tianmo tahu, tapi Anda tidak segera mengirim surat ke istana Kaiyang. Apakah kamu tidak takut istana Kaiyang akan menghancurkan Sekte Tianmo-mu? Awan iblis meraung dan memarahi. Guan Hanyu, kamu ikut campur dalam urusan Sekte Tianmo kami. Jaga dirimu baik-baik. Awan iblis tampak dingin ketika melihat pemandangan ini, meskipun anggota keluarga Guan sedikit, mereka memiliki kekuatan yang kuat. Mereka segera berada di atas angin, dan Mu Yun juga seorang ahli yang membunuh beberapa Sekte Tianmo. Dia memilih seniman bela diri yang melelehkan surga dan menyerang surga. Dia juga menekan kekuatannya sendiri dan menunjukkan kekuatannya saat pertama kali memasuki alam penting penyegelan surga. Mu Yun juga diterima. Memegang pedang matahari terbit, dia membunuh dalam sekejap. Pada saat ini, kedua belah pihak langsung bertarung. 3 wilayah Fengtian dan 4 kali lipat wilayah Fengtian sangat kuat dan mengerikan. Pada saat ini, Mu Yun juga melihat sekeliling, dan lebih dari 30 orang yang mengikuti awan ajaib dari sini. Tidak semuanya surga yang tersegel, tetapi beberapa surga yang dipotong dan surga yang meleleh, sementara Guan Hanyu membawanya sekitar, boom. Pada saat ini, Mu Yun hanya berharap jika Guan Hanyu membunuh awan jahat ini, dia harus memiliki beberapa alat batas kelas 8, jika tidak, Guan Hanyu benar-benar meragukan apakah yang dikatakannya itu benar atau salah. Guan Hanyu mengayunkan senjata panjangnya saat ini dan berkata, awan ajaib, kamu memiliki 4 tingkat surga. Apakah Anda takut dengan 3 tingkat surga saya? Benar-benar konyol. Angka muncul di udara saat ini, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara hentakan udara. Semakin banyak orang di sekitarnya yang sekarat. Jika berlarut-larut, cepat atau lambat mereka akan mati, raungannya suara terdengar, dan awan ajaib itu benar-benar marah. Kematian dan cedera orang-orang di sekitar Guan Hanyu semakin tinggi. Segera, 10 orang, termasuk Mu Yun, menyegel surga dan memasuki pegunungan. Guan Hanyu melakukan yang terbaik untuk menghentikan awan ajaib dari gunung. Sua-sua sambil tertawa. Guan Hanyu tampak dingin dan tegas dan berteriak,
bunuh orang-orang itu, tidak mungkin, jangan lepaskan. Guan Hanyu tertawa dan berkata, kalau begitu, lakukanlah. Hahaha, kalau aku bertarung sendirian, aku pasti sudah membunuhmu. Guan Hanyu, jangan kira kamu keluarga Guan, jadi aku tidak berani menyentuhmu. Akhirnya, ketika mereka sampai di sebuah gunung, awan ajaib tertinggal dan membiarkan selusin master yang tersisa memasuki gunung dan mematahkan punggung mereka sendiri. Suara gemuruh terus berdering, dan semua orang berkelahi dan berjalan. Bumi di sepanjang jalan hancur, bajingan ini. Guan Hanyu sama sekali tidak tersihir oleh Yunmu, tapi rakus akan harta karun yang didapatnya. Saat ini, awan ajaib selalu mengerti, meskipun awan iblis menyaksikan elit sekte iblis mati di sekitarnya. Dia tidak bisa, 39, tidak bisa menyingkirkan Guan Hanyu. Saat ini, Guan Hanyu mengejar awan ajaib sepanjang jalan dan tidak memberikan kesempatan kepada awan ajaib untuk berlari. Kamu pasti sedang bermimpi. Orang ini ingin lari saat melihat situasinya buruk. Keluarga Guan sangat kuat dan berkuasa, yang tidak sebanding dengan sekte Tianmo. Pada saat itu, 11 orang yang menyegel surga dan awan iblis akan mati, selama dia menjerat awan iblis dari samping. Ditambah pria Yunmu, 10 orang menyegel surga, yang cukup untuk menyelesaikan lebih dari 30 orang dari sisi awan iblis. Guan Hanyu tertawa dan melangkah keluar, tetapi dia menyusulnya bersamanya. Saya ingin melarikan diri. Tidak ada gunanya disembelih. Tidak ada gunanya disembelih, Guan Hanyu memiliki 9 orang di sekelilingnya, semuanya adalah 2 lipat, sementara lebih dari 30 orang di sekitarnya melihat jumlah yang besar, tapi hanya ada 4 atau 5 orang. Itu tidak cukup, dia memberi perintah sambil melawan Guan Hanyu. Awan ajaib itu mematikan dan mengerikan sejak pendakian. Sialan, pada saat naik pesawat, momentum di tubuh Guan Hanyu pecah, dan momentum mengerikan itu berdesir saat ini. Bung Guan Hanyu tertawa dan berkata, baiklah, kamu benar-benar berani dan sembrono. Tampaknya Anda telah benar-benar melupakan reputasi satu Tuhan, 4 alam, dan 6 raja selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Mu Yun mengangkat alisnya ketika dia melihat dinasti bulan datang dengan lebih dari selusin orang, dan sekarang alam pemotongan surga telah berkembang menjadi alam penyegelan surga, yang bahkan lebih sialan lagi, benar-benar penuh kebencian untuk sekedar membelah langit dan menimbulkan angin dan awan. Keluarga Feng, sekte Tianmo, dan keluarga Yue semuanya sangat membenci Mu Yun. Pada saat ini, Yue Hao menatap lurus ke arah Mu Yun dan bersenandung. Itu menyebabkan Yue Jiaku mengembara. Yue Jin dan Yue Mingqiao sudah mati. Yun Xing, kamu harus mati. Bagus. Alam, bagaimanapun, keluarga Yue dan keluarga yang adalah terikat bersama. Tidak ada dukungan di belakang mereka. Jika keluarga Guan kesal, keluarga Yue akan sangat menderita. Mungkin komunitas Yuan yang tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dia tidak ingin menjadi musuh keluarga Guan. Serius, bulan sedang bergerak, bunuh Yunmu dan hentikan 9 orang itu. Aku akan membunuh Guan Hanyu. Saat itu, keluarga Guan akan menyelidikinya dan saya akan menanggung semuanya. Sekarang Anda dan saya bekerja sama untuk menghancurkan mereka. Kita bisa terus menyelidiki lebih dalam. Lakukan atau tidak, mendengar hal itu, Bulan mengangkat alisnya. Guan Hanyu berteriak, keluarga Bulan sama banyaknya dengan anjing yang hilang. Beranikah kamu ikut campur dalam urusan keluargaku? Kakak Yunmu adalah laki-lakiku. Jika kamu berani memindahkannya, aku akan membunuhmu. Saat ini, dinasti Bulan ingin turun tangan. Di sana, di mana? Yue Chao langsung berteriak, Yun Xing lah yang menyebabkan bencana besar pada keluarga Bulan. Ini adalah seseorang, Yun Xing. Mendengar ini, Bulan tampak dingin, dinasti Bulan segera memahami tren kedua belah pihak dan mengangkat alisnya. Hah, melihat apa pemimpin Parubaya, awan ajaib berkata dengan gembira, di dinasti Bulan, orang yang menyebabkan keluarga Bulanmu bermigrasi ke Yuanyang dan memandang orang lain wajah-wajah ada di sini. Dinasti Bulan, apakah kamu benar-benar mengira aku seorang pengganggu? Dalam sekejap mata di dinasti Bulan, retakan muncul di sekujur tubuh, dan darah muncrat keluar. Tubuh Mu Yun telah mendekati tubuhnya dan berdiri di atas naga panas. Puf-pofoven langit dan bumi memuntahkan naga panas dan langsung membungkus tubuh dinasti Bulan. Meterai Kaisar Tiongkok Timur langsung menekan kekuatan dinasti Bulan. Tinju petir dan gerakan pedang akan datang, di bawah pecahnya Mu Yun, belum lagi serangan ganda, yaitu 3 alam, juga harus diredam. Dalam sekejap, serangan dinasti Bulan benar-benar hancur, buat keputusan cepat dan bunuh dinasti Bulan. Pada saat yang sama,
Oven Tiandi dan segel Kaisar Donghua juga terbunuh. Dalam sekejap, pedangnya mengikuti tinjunya dan memotongnya secara langsung. Mu Yun meminum sepatah kata pun, dan tiba-tiba dia langsung meninju. Aku pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapatkannya. Di kali ini, Mu Yun tiba-tiba mengubah wajahnya, tersenyum dan berkata, mengirimmu ke barat. Sekarang, tidak ada seorang pun di sekitar. Di matanya, ada kekuatan besar celah antara penyegelan surga ganda yang dilakukan Mu Yun dan penyegelan surga ganda yang dilakukannya. Pada saat ini, roh pembunuh dinasti bulan berkumpul di sekelilingnya, menatap dengan tamak dan memaksa Mu Yun. Mu Yun terus berjalan mundur, 10 mil jauhnya dari Guan Hanyu dan sihir Cloud. Pada saat ini, dinasti bulan sedang melakukan pembunuhan. Sekte Tianmo bukan burung yang baik, tapi kamu, penjahat, bunuh kamu dulu hari ini. Lalu bunuh Sekte Tianmo setelah keluarga Yue Ku melambat. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Ketika Mu Yun mendengar pidatonya, dia mencibir dan berkata, si bodoh dari keluarga bulan menyakiti keluarga bulanmu. Saya memotong langit dan menyakiti keluarga bulan Anda. Pada saat itu adalah keluarga serigala Dewa Bulan Darah yang diorganisir bersama oleh Aliansi Tiga Surga dan Sekte Setan Hari. Orang-orang dari Sekte Iblis Hari itu ada di sini. Alih-alih membunuh, Anda malah membantu. Bodoh, Yunxing, brengsek, sakiti Yueji aku akan membiarkanmu mati. Saat ini, lebih dari 20 orang bertarung satu sama lain di surga. Dalam jarak 100 mil, mereka semua mengeluarkan suara gemuruh, yang sangat menakutkan. Sisa dari kedua belah pihak berjumlah lebih dari 20 orang yang membelah langit dan melelehkan langit. Saat ini, mereka akhirnya bisa keluar dari bahaya. Mu Yun memandang dinasti bulan dengan dingin dan bersenandung, apakah itu lagu keluarga bulan atau pengadilan awan ajaib dari Sekte Iblis Surgawi? Aku akan membunuh mereka satu persatu. Kamu bukan yang pertama atau yang terakhir. Guan Hanyu mengayunkan senjata panjangnya saat ini dan berkata, awan ajaib, kamu memiliki 4 tingkat surga. Apakah Anda takut dengan 3 tingkat surga saya? Benar-benar konyol. Angka muncul di udara saat ini. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara hentakan udara. Hah, semakin banyak orang di sekitarnya yang sekarat. Jika berlarut-larut, cepat atau lambat mereka akan mati. Raungannya suara terdengar, dan awan ajaib itu benar-benar marah. Kematian dan cedera orang-orang di sekitar Guan Hanyu semakin tinggi. Segera, 10 orang, termasuk Mu Yun, menyegel surga dan memasuki pegunungan. Guan Hanyu melakukan yang terbaik untuk menghentikan awan ajaib dari gunung. Sua-sua sambil tertawa. Guan Hanyu tampak dingin dan tegas dan berteriak, bunuh orang-orang itu, tidak mungkin, jangan lepaskan. Guan Hanyu tertawa dan berkata, kalau begitu, lakukanlah. Hahaha, kalau aku bertarung sendirian, aku pasti sudah membunuhmu. Guan Hanyu, jangan kira kamu keluarga Guan, jadi aku tidak berani menyentuhmu. Akhirnya, ketika mereka sampai di sebuah gunung, awan ajaib tertinggal dan membiarkan selusin master yang tersisa memasuki gunung dan mematahkan punggung mereka sendiri. Suara gemuruh terus berdering, dan semua orang berkelahi dan berjalan. Bumi di sepanjang jalan hancur, bajingan ini. Guan Hanyu sama sekali tidak tersihir oleh Yunmu, tapi rakus akan harta karun yang didapatnya. Saat ini, awan ajaib selalu mengerti, meskipun awan iblis menyaksikan elit sekte iblis mati di sekitarnya, dia tidak bisa, 39, tidak bisa menyingkirkan Guan Hanyu. Saat ini, Guan Hanyu mengejar awan ajaib sepanjang jalan dan tidak memberikan kesempatan kepada awan ajaib untuk berlari. Kamu pasti sedang bermimpi. Orang ini ingin lari saat melihat situasinya buruk. Keluarga Guan sangat kuat dan berkuasa, yang tidak sebanding dengan Sekte Tianmo. Pada saat itu, 11 orang yang menyegel surga dan awan iblis akan mati, selama dia menjerat awan iblis dari samping. Ditambah pria Yunmu, 10 orang menyegel surga, yang cukup untuk menyelesaikan lebih dari 30 orang dari sisi awan iblis. Guan Hanyu tertawa dan melangkah keluar, tetapi dia menyusulnya bersamanya. Saya ingin melarikan diri. Tidak ada gunanya disembelih. Tidak ada gunanya disembelih. Guan Hanyu memiliki 9 orang di sekelilingnya, semuanya adalah 2 lipat, sementara lebih dari 30 orang di sekitarnya melihat jumlah yang besar, tapi hanya ada 4 atau 5 orang. Itu tidak cukup, dia memberi perintah sambil melawan Guan Hanyu. Awan ajaib itu mematikan dan mengerikan sejak pendakian. Sialan, pada saat naik pesawat, momentum di tubuh Guan Hanyu pecah, dan momentum mengerikan itu berdesir saat ini. Bung Guan Hanyu tertawa dan berkata, baiklah,
kamu benar-benar berani dan sembrono. Tampaknya Anda telah benar-benar melupakan reputasi satu Tuhan, 4 alam, dan 6 raja selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Mu Yun mengangkat alisnya ketika dia melihat dinasti bulan datang dengan lebih dari selusin orang, dan sekarang alam pemotongan surga telah berkembang menjadi alam penyegelan surga, yang bahkan lebih sialan lagi, benar-benar penuh kebencian untuk sekedar membelah langit dan menimbulkan angin dan awan. Keluarga Feng, Sekte Tianmo, dan keluarga Yue semuanya sangat membenci Mu Yun. Pada saat ini, Yue Hao menatap lurus ke arah Mu Yun dan bersenandung. Itu menyebabkan Yue Jiako mengembara. Yue Jin dan Yue Mingqiao sudah mati. Yun Xing, kamu harus mati. Bagus. Alam, bagaimanapun, keluarga Yue dan keluarga yang adalah terikat bersama. Tidak ada dukungan di belakang mereka. Jika keluarga Guan kesal, keluarga Yue akan sangat menderita. Mungkin komunitas Yuanyang tidak bisa tinggal lebih lama lagi, dia tidak ingin menjadi musuh keluarga Guan. Serius, bulan sedang bergerak, bunuh Yun Mudan, hentikan 9 orang itu, aku akan membunuh Guan Hanyu. Saat itu, keluarga Guan akan menyelidikinya dan saya akan menanggung semuanya. Sekarang Anda dan saya bekerja sama untuk menghancurkan mereka. Kita bisa terus menyelidiki lebih dalam. Lakukan atau tidak, mendengar hal itu, Bulan mengangkat alisnya. Guan Hanyu berteriak, keluarga Bulan sama banyaknya dengan anjing yang hilang. Beranikah kamu ikut campur dalam urusan keluargaku? Kakak Yunmu adalah laki-lakiku. Jika kamu berani memindahkannya, aku akan membunuhmu. Saat ini, dinasti Bulan ingin turun tangan. Di sana, di mana? Yue Chao langsung berteriak, Yun Xing lah yang menyebabkan bencana besar pada keluarga Bulan. Ini adalah seseorang, Yun Xing. Mendengar ini, Bulan tampak dingin, dinasti Bulan segera memahami tren kedua belah pihak dan mengangkat alisnya. Hah, melihat apa pemimpin Parubaya, awan ajaib berkata dengan gembira, di dinasti Bulan, orang yang menyebabkan keluarga Bulanmu bermigrasi ke Yuanyang dan memandang orang lain wajah-wajah ada di sini. Dinasti Bulan, apakah kamu benar-benar mengira aku seorang pengganggu? Dalam sekejap mata di dinasti Bulan, retakan muncul di sekujur tubuh, dan darah muncrat keluar. Tubuh Mu Yun telah mendekati tubuhnya dan berdiri di atas naga panas. Puf-pofoven langit dan bumi memuntahkan naga panas dan langsung membungkus tubuh dinasti Bulan. Meterai Kaisar Tiongkok Timur langsung menekan kekuatan dinasti Bulan. Tinju petir dan gerakan pedang akan datang, di bawah pecahnya Mu Yun, belum lagi serangan ganda, yaitu 3 alam, juga harus diredam. Dalam sekejap, serangan dinasti Bulan benar-benar hancur, buat keputusan cepat dan bunuh dinasti Bulan. Pada saat yang sama, Oven Tiandi dan segel Kaisar Donghua juga terbunuh. Dalam sekejap, pedangnya mengikuti tinjunya dan memotongnya secara langsung. Mu Yun meminum sepatah kata pun, dan tiba-tiba dia langsung meninju. Aku pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapatkannya. Di kali ini, Mu Yun tiba-tiba mengubah wajahnya, tersenyum dan berkata, mengirimmu ke barat. Sekarang, tidak ada seorang pun di sekitar. Di matanya, ada kekuatan besar celah antara penyegelan surga ganda yang dilakukan Mu Yun dan penyegelan surga ganda yang dilakukannya. Pada saat ini, roh pembunuh dinasti Bulan berkumpul di sekelilingnya, menatap dengan tamak dan memaksa Mu Yun. Mu Yun terus berjalan mundur, 10 mil jauhnya dari Guan Hanyu dan sihir Cloud. Pada saat ini, dinasti Bulan sedang melakukan pembunuhan. Sekte Tianmo bukan burung yang baik, tapi kamu, penjahat, bunuh kamu dulu hari ini, lalu bunuh Sekte Tianmo setelah keluarga Yue Ku melambat. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Ketika Mu Yun mendengar pidatonya, dia mencibir dan berkata, si bodoh dari keluarga Bulan menyakiti keluarga Bulanmu. Saya memotong langit dan menyakiti keluarga Bulan Anda. Pada saat itu adalah keluarga Serigala Dewa Bulan Darah yang diorganisir bersama oleh Aliansi 3 Surga dan Sekte Setan Hari. Orang-orang dari Sekte Iblis Hari itu ada di sini. Alih-alih membunuh, Anda malah membantu. Bodoh, Yun Xing, brengsek, sakiti Yue Jiako, aku akan membiarkanmu mati. Saat ini, lebih dari 20 orang bertarung satu sama lain di surga. Dalam jarak 100 mil, mereka semua mengeluarkan suara gemuruh, yang sangat menakutkan. Sisa dari kedua belah pihak berjumlah lebih dari 20 orang yang membelah langit dan melelehkan langit. Saat ini, mereka akhirnya bisa keluar dari bahaya. Mu Yun memandang dinasti Bulan dengan dingin dan bersenandung, apakah itu lagu keluarga Bulan atau pengadilan awan ajaib dari Sekte Iblis Surgawi? Aku akan membunuh mereka satu persatu.
Kamu bukan yang pertama atau yang terakhir.